Wanna be your star? 안녕하세요, 아로하입니다. 안녕하세요, 여러분. Welcome back to my YouTube channel, The Angelina Fiona. As usual, seperti biasanya kita akan membahas segala sesuatu tentang K-pop. Christmas itu baru 2 hari yang lalu, dan aku yakin kalian semua pasti udah beliin kado masing-masing for your friends, for your families, atau bahkan kalian beliin kado buat diri kalian sendiri. Well, that gift must be a very special gift for yourself or for your loved ones, yang aku yakin pasti kado-kado itu kalian udah incat dari jauh-jauh hari buat kalian bungkus buat diri kalian sendiri atau buat orang lain. Nah, beberapa hari yang lalu aku dengerin curhatan dari temen aku. Dia bilang dia baru aja beli album. Dia itu baru pemula dalam beli album, tapi dia nggak nanya orang lain gimana sih tips and tricksnya, gimana sebelum beli album tuh apa aja sih, gimana sih cara belinya dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah dia beli album dengan harga yang mahal banget, tapi barang yang datang itu udah nggak tersegel, kemudian udah penyok-penyok, dan ya begitulah. Makanya lewat video ini aku pingin banget share ke kalian tips and tricks yang wajib kalian ketahui sebelum kalian beli album, supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi. So, are you ready? Let's get started! Jadi yang pertama, step 1 is the most important thing, tapi yang paling sering dilupakan, dan ini sebenarnya yang paling utama. Kalian itu harus tahu tipe album apa sih yang kalian pingin beli. Kalian tuh incer model apa, variasi apa, terus eranya kapan. Kalian tuh harus tahu. Soalnya aku sering banget ketemu sama orang yang dia malah nanyain tentang album-album yang artis ini tuh keluarin tuh apa aja. Jadi ada satu temen aku, dia itu nanya ke kakak online shopnya, "Kak, aku mau beli album." Terus kakaknya nanya dong, mau beli album yang kayak gimana? Terus dia malah nanya balik, emang mereka itu keluarin album apa aja dan ada apa aja. Lah, kan ya itu tuh kakak online shopnya. Mereka tuh lakuin bisnis dan mereka tuh gak punya banyak waktu sebanyak itu buat jabarin satu-satu ke kalian, jelasin album apa aja sih yang artis itu keluarin. So, before you buy an album, kalian tuh harus tahu spesifiknya album apa aja sih yang mereka keluarin, dan kalian tuh ngincer album jenis yang kayak gimana. Karena artis itu tiap kali mereka ngeluarin album baru itu pasti banyak versinya. Misalnya entah itu Blackpink, entah itu EXO, BTS, Astro, dan segala macam. Mereka tuh pasti tetap ngeluarin album dengan biasanya paling dikit itu 2 macam versi. Kayak Astro itu yang terbaru itu Gateway, dia ada 2 versi, ada yang warna biru, ada yang warna orange. Kalau Blackpink, the album juga ada 4 versi. Jadi itu kalian harus tahu, kalian tuh ngincar versi yang mana. Kalau kalian udah tahu target kalian tuh yang mana, itu bakal jauh lebih mempermudah komunikasi antara kalian sama online shopnya. Kalaupun misalnya album yang kalian cari itu nggak ada, udah habis misalnya, mereka tuh bisa bantu cariin. Tapi kalau kalian nggak tahu albumnya, ya mereka juga pasti males dong. Kayak dia mau beli tapi dia nggak tahu apa yang dia beli. Yang kedua, sealed versus unsealed album. Biasakan sebelum kalian membeli barang, itu baca deskripsi barangnya terlebih dahulu. Jadi biasanya ada gambar, terus di bawahnya itu ada keterangannya. Biasakan buat baca keterangannya sedetail mungkin, dan kalau nggak ngerti, tanyain aja ke online shopnya. Karena dalam dunia peralbuman ini ada banyak sekali tipe album. Yang pertama itu ada yang sealed, berarti yang masih tersegel, berarti masih yang bagus, yang benar-benar belum pernah disentuh di dalamnya. Versus yang unsealed, yang udah nggak bersegel. Bisa aja dia udah second hand, jadi orang jual lagi setelah album, mungkin dia udah nggak ngefans sama grup ini, terus dia jual kembali ke orang lain. Atau
Ini tuh sesuai dengan pemenuhan request dari customer. Jadi karena customer ini dia suka sama member tertentu dari suatu boy group atau girl group, jadi dia request dalamnya isinya mau photo cards, printilan, cover dari photobooknya, semuanya itu mau tentang artis ini. Jadilah mereka menukar semuanya hingga sesuai dengan request dari customer itu. Makanya kalau misalnya kalian request, oh aku pingin album ini tapi aku pingin semuanya isinya artis ini, mulai dari photobook, cover, bonus, dan segala macem, itu kalian harus siap-siap albumnya di unsealed. Karena ya mereka bukan cenayang guys, mereka nggak bisa yang tebak oh dalamnya isinya ini semua, enggak, itu tuh harus diatur dan harus sesuai dengan request orang-orang. Dan ada juga yang jualnya terpisah. Jadi dalam satu album tuh semuanya dijual terpisah-pisah. Antara photobooknya, antara photo cardsnya, antara bonus-bonusnya, semuanya dijualnya terpisah. Jadi pastikan kalian nanya dengan jelas, kalian ngerti dengan jelas, dan kalian baca deskripsinya sebelum kalian beli sesuatu. Baik itu di Shopee, di Tokped, atau di online shop apapun, pastikan kalian ngerti dengan jelas apa yang kalian beli dan isinya tuh bakal ada apa aja. Oke? Dan biasanya kalau kalian request member seperti itu untuk albumnya, bisa aja harganya lebih mahal atau lebih murah, tergantung all shop yang kalian beli. Setelah kalian tahu album apa yang kalian mau beli, terus kalian udah tahu segala jenis teori tentang sealed unsealed, sekarang saatnya kalian untuk menentukan kalian mau beli barang di all shop yang mana. Kalian bisa aja beli di all shop yang kalian udah sering langganan, atau kalian kalau misalnya belum pernah beli album di all shop manapun, kalian bisa aja ngecek di Instagram, itu banyak banget. Kalian klik nama artis yang kalian mau, nanti bakal keluar ada beberapa all shopnya, asal kalian cari pasti dapet. Nah untuk all shop tuh dia ada dua jenis. Dia tuh ada yang all shop yang menjual semua jenis album, jadi dia campur, jadi semua jenis grup ada, atau all shop yang hanya fokus ke dalam satu artis aja, jadi artis itu aja, semua merchandise-nya, semua perintilan kecil-kecilan, semua yang official, unofficial merchandise-nya, album segala macam tuh khusus untuk artis itu aja. Misalnya khusus Blackpink, khusus Astro, khusus EXO. Jadi kalian tuh terserah sih mau pesen yang mana, tapi saran aku biasanya kalian pesen di yang khusus untuk artis yang kalian mau aja. Soalnya di sana bakal lebih lengkap, dan kalau kalian mau nanya sesuatu, biasanya mereka bakal bisa jawab. Kalau kalian belum tahu mau beli di online shop yang kayak gimana, aku saranin kalian ngecekin aja satu-satu, kalian rajin-rajin aja cek. Terus kalian lihat aja testimoninya. Kalau testimoninya semua bagus, ya kalian jangan khawatir, ya pasti bakal aman, dan juga packingnya bakal safe banget dan gak bakal rusak. Soalnya all shop yang profesional, dia udah tahu gimana cara packingnya sehingga aman meskipun terkena hujan badai sekalipun. Jadi guys, ketika kalian melakukan pre-order album atau kalian pesen album, baik itu request ataupun kalian ikut PO album yang baru dikeluarin sama artis itu, kalian jangan harap kalian hari ini pesen, besok dateng. Nggak begitu guys, soalnya mereka albumnya itu harus menyeberang pulau. Jadi kalian harus sabar-sabar aja nunggu, karena PO emang biasanya lama, bisa sampai sebulan kalian nunggu, atau ya 1,5 bulan. Jadi kalau misalnya kalian tuh PO album dan albumnya datangnya lama, gak dateng-dateng, kalian nganggap, oh gue kena tipu nih. Enggak guys, enggak. Jadi kalian kalau misalnya penasaran sama status barang kalian dan nyampe mana, kalian bisa aja nanya ke kakak online shopnya, kak barangnya udah sampai mana, pasti mereka bakal kasih tahu. Tapi aku saranin banget kalian itu buat ikut yang namanya pre-order. Jadi lebih baik kalian itu ketika artis keluarin album, kalian langsung pre-order ikutan yang rame-rame, soalnya itu harganya bakal jauh lebih murah dibandingkan kalian tunggu sampai tahun depan dan albumnya tuh udah rare banget, itu bakal harganya jauh lebih mahal. Makanya aku rekomen pakai banget kalian itu nyari online shop yang ada di Instagram, karena mereka biasanya fast respon di Instagram, atau mereka juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungin. Jadi kalian bisa hubungin lewat WhatsApp atau Instagram, dan mereka biasanya juga ada grup chat yang khusus untuk PO merchandise yang emang gak dicantumin di Instagram. Kalian boleh masuk, boleh minta akses untuk masuk ke dalam grup itu. Jadi kalian tahu perkembangan barang kalian, dan juga tahu PO apa aja sih yang dibuka oleh online shop itu. Tapi buat kalian yang bilang, oh aku pingin coba deh pesen dari Korea langsung, itu juga boleh banget. Tapi aku sendiri pribadi, aku belum pernah.
Soalnya aku tuh tipe orang yang gak suka ribet. Aku pingin aja itu paket udah ada aja tiba-tiba di depan aku. Soalnya kalau kalian beli langsung dari Korea, itu kalian harus pertimbangin gimana sih cara bayarnya, soalnya bayarnya juga kan pakai dolar. Terus kalian tuh harus isi install aplikasi, harus ada sign in, harus bikin account dan segala macam. Tapi kalau kalian mau coba boleh banget. Dan aku rekomen kalian harus cari store yang official kayak Ktown For You. Jadi Ktown For You itu dia bisa shippingnya ke seluruh dunia. Jadi buat kalian yang ada di negara manapun, yang ada di Amerika, ada di Philippines, dan ada di negara manapun, kalian bisa melakukan shipping dari sana. Tapi kalau aku salah tolong dikoreksi ya di bawah ini. Kalau kalian juga punya pengalaman belanja di Ktown For You, kalian boleh komen di bawah ini. Atau kalian punya toko lain yang trusted yang dari Korea, kalian boleh komen di bawah ini, bagi-bagi pengalaman kalian. Aku juga pingin tahu banyak lagi. Dan bagi kalian yang hobi banget sama signed album, aku rekomen official store yang namanya M-Wave. Jadi kalian nggak perlu takut itu tanda tangannya itu nggak asli lah segala macam. Soalnya di sana pasti asli. Dan biasanya di sana lengkap semua jenis koleksi album dari artis manapun ada. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian mau request album-album yang udah zaman era-era dulu dan itu biasanya udah rare banget soalnya udah gak diproduksi lagi, kalian bisa aja biasanya ke online shop, kalian request, "Kak, aku lagi mau cari album ini." Mereka biasanya bakal bantu cariin, tapi kalian harus siapin budget karena harganya mahal pakai bingits. Dan biasanya udah di unsealed, jadi kalian siap-siap aja ya. Sekian tips and tricks buat hari ini. Don't forget to like and subscribe. And also kalian boleh komen di bawah sini kalau misalnya kalian ada tips and tricks lainnya. Kalian boleh saling berbagi. Dan juga see you in my next video. Ciao kayo, bye-bye.